Denmark sering dipuji sebagai salah satu negara paling bersih dari korupsi di dunia. Transparansi bukan hanya slogan, tetapi kebiasaan. Dokumen publik mudah diakses, pejabat negara hidup relatif sederhana, dan budaya malu terhadap penyalahgunaan kekuasaan masih sangat kuat di sana. Di sana, korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi pelanggaran moral yang bisa menghancurkan reputasi seumur hidup. Itulah sebabnya, kepercayaan antara pemerintah dan warga bisa terjaga dengan stabil. Di sisi lain, Denmark juga dikenal sebagai negara yang memberi ruang kebebasan luas bagi warganya. Kebebasan berekspresi, memilih gaya hidup, hingga menentukan pandangan hidup sangat dihormati. Negara tidak terlalu ikut campur selama seseorang tidak merugikan orang lain. Masyarakatnya itu terbiasa hidup mandiri sejak muda, berpikir kritis dan tidak bergantung pada figur otoritas. Kebebasan ini menciptakan rasa tanggung jawab personal yang tinggi. Orang bebas, tapi sadar akan batas. Namun di balik citra ideal tersebut, Denmark tetap memiliki sisi gelap yang jarang dibahas. Tingkat kesepian dan depresi cukup tinggi di sana, terutama di kalangan lansia dan pendatang. Sistem yang sangat individualistis kadang membuat hubungan sosial itu terasa dingin bagi mereka yang biasa atau terbiasa dengan kehangatan komunitas. Selain itu, standar hidup yang tinggi juga berarti ada tekanan yang tinggi secara mental dan ekonomi. Tidak semua orang mampu mengikuti ritme produktivitas dan kemandirian yang dituntut oleh masyarakat. Nah, Denmark juga menghadapi tantangan soal integrasi imigran dan meningkatnya sikap tertutup terhadap pendatang. Negara yang menjunjung kebebasan ini justru bisa terasa sulit dimasuki secara sosial bagi orang-orang asing. Baik itu budaya, bahasa, dan lingkar pertemanan yang eksklusif menjadi tembok yang tak kasat mata. Yang mesti digarisbawahi adalah kekuatan militernya yang tidak lemah. Deliver another strong commitment to Ukraine. As the first Nordic country, we are signing a 10-year agreement on security cooperation. Kalau kita merujuk data Global Firepower, Denmark ini cuma nangkring di urutan 50 dunia dalam hal kekuatan militernya. Sementara di Eropa, Denmark hanya berada di urutan 15, bahkan jauh di bawah Ukraina yang notabene penerima bantuan dari Denmark. Jauh juga di bawah Indonesia yang ada di urutan ke-13. Apakah Denmark bukan negara yang diperhitungkan? Keliru kalau kita menganggap Denmark bukanlah negara yang diperhitungkan dalam hal kekuatan militer. Alasan kedua mengapa Global Firepower menempatkan Denmark di urutan 50 karena anggaran militernya itu tergolong kecil. Denmark tidak masuk dalam 10 teratas negara dengan pengeluaran militer tertinggi. Totalnya, pengeluaran militernya itu hanya di sekitar 4,76 miliar US dollar untuk tahun 2023. Tapi jika dihitung dengan jumlah personilnya dan juga terhadap PDB, anggaran militer Denmark ini tergolong besar, yakni 1,4% dari PDB. Sebagai anggota pendiri NATO, Denmark memang mengakui telah mengurangi kemampuan militernya setelah Perang Dingin berakhir dan mengaku kekurangan besar dalam kemampuan mempertahankan wilayahnya dan memenuhi komitmen NATO. Tapi, Denmark juga sudah komitmen akan meningkatkan pengeluaran militernya menjadi 21 miliar US dollar atau sekitar 2% dari PDB selama 10 tahun ke depan. Termasuk bagian dari rencana untuk meningkatkan bantuan militernya ke Ukraina dan membantu NATO mencapai target pengeluaran militer. Ini terbukti di Ukraina. Denmark mulai meningkatkan bantuannya ke Ukraina hingga 7 miliar kron Denmark atau 1 miliar US dollar. Dan dalam rupiah sekitar 48 triliun rupiah untuk beberapa tahun ke depan dan menjadi salah satu anggota NATO yang memberikan bantuan militer terbanyak ke Ukraina. Dana yang dikeluarkan oleh Denmark akan diperuntukkan untuk bantuan kemanusiaan, pemulihan bisnis, dan kebutuhan militer. Sejak pembentukan militer tetap di tahun 1510, angkatan bersenjatanya sudah terlibat dalam banyak perang yang melibatkan kekuatan besar dunia. Alasan mengapa Denmark ada di urutan bawah? Pertama, karena jumlah personilnya.
Total personilnya itu hanya terdiri dari 20.439 personil, ditambah 4.638 sipil dengan personil cadangan 12.000 dan 51.000 relawan di Home Guard. Jumlahnya memang tergolong kecil. Pertahanan Denmark dibagi lagi menjadi beberapa divisi. Pertama, Tentara Kerajaan Denmark, yang biasa juga disebut Angkatan Darat Kerajaan Denmark. Tentara Kerajaan Denmark bertugas menjaga wilayah kerajaan. Jumlahnya sekitar 25.400 personil aktif. Tentara Kerajaan Denmark dibagi menjadi 2 satuan militer yang disebut Brigade atau Brigade. Brigade 1 bertugas untuk menyediakan pasukan untuk penempatan internasional, dan Brigade 2 yang bertugas mempertahankan wilayah Denmark. Divisi kedua ada Angkatan Laut Kerajaan Denmark, didirikan pada tanggal 10 Agustus 1510. Jumlahnya itu sekitar 3.400 personil, ditambah 200 wajib militer. Armadanya dibagi menjadi 3 skuadron. Skuadron pertama dan skuadron ketiga berbasis di Pangkalan Angkatan Laut Frederikshavn. Skuadron kedua berbasis di Pangkalan Angkatan Laut Korsor. Nah, yang ketiga, Angkatan Udara Kerajaan Denmark. Dibentuk tanggal 1 Oktober 1950, yang awalnya merupakan bagian dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut Kerajaan Denmark. Angkatan Udara Kerajaan Denmark bermarkas di Pangkalan Udara Karup. Total personilnya sekitar 3.476 orang, ditambah 100 orang wajib militer. Selain 3 angkatan tadi, pertahanan Denmark juga didukung oleh Danish Home Guard. Ini semacam pasukan relawan bersenjata yang semuanya itu sukarela. Totalnya ada 45.600 ditambah 550 karyawan yang terbagi menjadi pasukan aktif yang bersenjata dan pasukan cadangan yang tidak bersenjata. Dalam sejarahnya, Danish Home Guard secara tersurat menjaga wilayah pertahanan Denmark, yang sebenarnya tujuan utamanya untuk melawan invasi Soviet. Seiring waktu, Danish Home Guard bertugas sebagai militer pendukung upaya kemanusiaan. Jadi sederhananya, Tentara Kerajaan Denmark menjaga kedaulatan Kerajaan Denmark. Danish Home Guard bertugas menjaga kedaulatan rakyat, bukan pemerintah, namun tetap berfungsi sebagai sayap militer. Alasan lain mengapa Denmark bukan negara dengan militer terkuat karena masalah alutsista. Jumlahnya itu tidak banyak, tapi selama beberapa dekade terakhir, Kerajaan Denmark sudah mengalami transformasi besar-besaran dalam hal struktur organisasi dan peralatan perangnya. Angkatan Darat Denmark sekarang sudah punya 44 unit tank, 4.029 unit kendaraan, 19 unit artileri swagerak. Untuk personil yang jumlahnya hanya sekitar 25 ribuan orang, alutsista Denmark tergolong lengkap. Untuk tank tempur utama, Denmark menggunakan Leopard 2A7DK buatan Jerman. Ini adalah tank tempur yang sangat optimal di medan perkotaan dan punya sistem kontrol tembakan tercanggih di dunia dengan komputer balistik, pemandu laser, dan penglihatan thermal malam. Tank ini juga disebut setara dengan M1 Abrams buatan Amerika. Denmark dan Belanda bahkan sudah menyumbangkan 14 unit tank Leopard ini ke Ukraina untuk menghadapi invasi Rusia. Kendaraan tempur infanteri yang digunakan Angkatan Darat Denmark adalah Combat Vehicle 90. Ini adalah kendaraan yang punya mobilitas tinggi di daerah salju dan lahan basah. Dan untuk kendaraan tempur lapis baja adalah Piranha 3 dan Piranha 5 yang dilengkapi dengan mortar semi-otomatis, Cardum 10, senjata dengan tembakan akurat dan efektif. Untuk Angkatan Udara, Denmark total punya 115 unit pesawat dan 34 unit helikopter. Pesawat tempur yang dimiliki Denmark adalah F-16 Fighting Falcon dan bisa dibilang pesawat tempur multiperan paling mumpuni di planet ini. Ditambah dengan F-35 Lightning II, pesawat tempur tipe siluman dengan kecepatan supersonik. Helikopter yang digunakan Denmark adalah Eurocopter Fanac buatan Prancis, S-860 Seahawk buatan Amerika Serikat, dan helikopter angkut AW101 buatan Italia dan Inggris. Angkatan Udara Denmark bisa dibilang semakin kuat, apalagi ditambah
Denmark sekarang punya dukungan angkatan udara setelah menyepakati pembentukan aliansi baru dengan negara Skandinavia seperti Finlandia, Norwegia, dan Swedia. Kesepakatan tersebut membuat negara Skandinavia punya setidaknya 243 jet tempur generasi keempat dan lebih yang bisa dioperasikan bersama. Sementara dalam hal kekuatan lautnya, Denmark adalah salah satu dari beberapa negara anggota NATO yang angkatan lautnya tidak menggunakan kapal selam. Untuk angkatan lautnya, total Denmark punya 74 aset yang dilengkapi dengan sejumlah kapal besar, kapal ukuran sedang, dan kapal kecil. Denmark punya sejumlah fregat buatan dalam negeri, di antaranya Iver Huitfeldt class fregat yang dilengkapi dengan rudal standar dan rudal jarak jauh Tomahawk, kemudian Absalon class fregat, kapal yang juga berfungsi sebagai kapal angkut militer. Ada juga Thetis class, kapal patroli besar yang jadi andalan Angkatan Laut Denmark. Jadi, secara kekuatan militer, Denmark sebenarnya adalah negara yang sangat diperhitungkan. Maka tidak salah jika Denmark masuk dalam perang besar dalam perebutan Greenland. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. Tapi mengapa Donald Trump rela menukar aliansi pertahanan terkuat di dunia dengan sebuah pulau yang sebagian besar wilayahnya tertutup es? Jawabannya sederhana, tapi berbahaya. Greenland mengunci dunia. Pulau raksasa ini berdiri tepat di persimpangan 3 kekuatan besar. Amerika Utara, Eropa, dan Rusia di jantung kawasan Arktik. Siapapun yang menguasai Greenland, pada dasarnya memegang gerbang strategis belahan bumi utara. Bagi Amerika Serikat, Greenland adalah rute terpendek dari Amerika Utara ke Eropa. Bukan sekadar jalur penerbangan atau pelayaran, tapi koridor militer paling vital di era modern. Nah, dari wilayah ini, Amerika bisa melacak kapal selam dan armada Rusia yang bergerak di Atlantik Utara, sekaligus memantau lalu lintas udara dan laut di kawasan Arktik yang semakin ramai. Lebih dari itu, Greenland adalah tulang punggung sistem peringatan dini rudal Amerika. Pangkalan Amerika Serikat yang sudah ada di Greenland, seperti Thule Air Base, bisa beroperasi secara otonom untuk mendeteksi ancaman balistik lintas benua, bahkan sebelum rudal itu mendekati daratan Amerika. Inilah alasan mengapa Greenland menjadi medan tarik-menarik pengaruh antara Amerika Serikat, China, dan Eropa. Tapi bukan cuma soal militer. Di balik lapisan esnya, Greenland ternyata menyimpan surga tambang masa depan. Cadangan minyak dan gas, serta endapan unsur tanah langka yang sangat vital bagi industri teknologi tinggi, energi hijau, hingga persenjataan modern. Baterai, radar, jet tempur, misil presisi, semuanya bergantung pada material yang ada di Greenland. Dan sejauh ini kekayaan ini belum benar-benar dimanfaatkan. Masalahnya, Greenland bukan tanah bebas. Sejak abad ke-18, wilayah ini berada di bawah Denmark. Meski sekarang berstatus otonom, urusan pertahanan dan kebijakan luar negeri masih dikendalikan Copenhagen, dan Amerika sudah berulang kali mencoba membeli Greenland dari masa lalu hingga era Trump dan selalu ditolak. Lalu jika membeli gagal, bagaimana cara Amerika Serikat bisa mendapatkan Greenland? Jawabannya akan jauh lebih panas di segmen selanjutnya. Amerika Serikat dan Denmark sama-sama anggota pendiri NATO, dan justru disinilah masalahnya bermula. NATO dibangun atas satu prinsip sakral. Pasal 5. Serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh aliansi. Inilah fondasi yang membuat NATO disegani selama puluhan tahun. Tapi, ada satu detail krusial yang sering dilupakan. Pasal 5 cuma bisa diaktifkan jika seluruh anggotanya sepakat. Artinya, ketika konflik terjadi di antara dua anggota NATO sendiri, aliansi ini otomatis buntu. NATO tidak bisa memberikan suara untuk berperang melawan dirinya sendiri. Sistem pertahanan kolektif berubah menjadi jebakan politik. Secara teori, jalan keluarnya masih ada. Diplomasi bisa digunakan untuk menekan Trump agar mundur.
Salah satunya dengan mengingatkan kalau Amerika sudah memiliki perjanjian dengan Denmark yang memungkinkan perluasan besar-besaran dari kehadiran militer Amerika Serikat di Greenland tanpa perlu mencaplok wilayahnya. NATO juga bisa sepakat memperkuat kehadiran militernya di Greenland untuk menutup celah masuknya Rusia atau China sekaligus meredam paranoia Washington. Teori lainnya jauh lebih keras. Eropa bisa mengancam menutup atau membatasi pangkalan militer Amerika di Eropa atau menggunakan bazooka perdagangan, melarang barang dan jasa Amerika masuk ke pasar Uni Eropa, menaikkan tarif hingga memblokir investasi perusahaan Amerika Serikat. Bagi ekonomi Amerika ini bukan ancaman kecil. Ada juga faktor tekanan dari dalam negeri Amerika. Jajak pendapat terbaru menunjukkan mayoritas warga Amerika Serikat menentang kemungkinan pengambil alihan Greenland dengan kekuatan militer. Bagi sebagian politisi, ini seharusnya menjadi lampu merah. Masalahnya, semua ini mengandalkan satu asumsi. Trump mau mendengar. Faktanya, tekad Trump untuk mencaplok Greenland terlihat sangat kuat. Laporan-laporan menyebut Trump bahkan telah memerintahkan militer Amerika menyusun skenario invasi Greenland. Ini bukan lagi wacana, tapi perencanaan. Sementara itu, NATO masih terjebak dalam diskusi. Rapat demi rapat digelar, strategi dibahas, diplomasi dirajut, sementara satu negara anggotanya sudah bersiap melangkah sendiri. Di titik inilah NATO diuji. Apakah aliansi ini masih mampu menahan ambisi satu negara, atau justru akan runtuh dari dalam? Dalih yang dipakai Trump terdengar klasik. Ancaman dari timur, Rusia dan China. Dalam beberapa pernyataannya, Trump secara terbuka menyatakan bahwa Rusia atau China bisa mengambil alih Greenland dan Amerika tidak mau Rusia maupun China menjadi tetangganya. Bahkan, Trump melangkah lebih jauh dari retorika yang jauh dari bahasa diplomasi. Bagaimanapun caranya, kita akan memiliki Greenland, suka atau tidak suka, dengan cara mudah atau dengan cara sulit. Kalimat ini penting, karena itu bukan sekadar ancaman politik, tapi sinyal kalau opsi militer pun masuk hitungan. Trump juga menggambarkan dunia seolah-olah kapal-kapal Rusia dan China ada di mana-mana, termasuk di sekitar Greenland. Narasi ini membangun rasa darurat kalau Amerika harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat. Masalahnya, narasi ini mulai retak. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, secara tegas membantah adanya aktivis militer Rusia dan China yang mengancam di sekitar Greenland. Tidak ada bukti invasi, tidak ada pengerahan pasukan, tidak ada situasi darurat seperti yang digambarkan oleh Trump. Artinya, Rusia dan China mulai terlihat bukan sebagai ancaman nyata, tapi tameng politik. China sendiri merespon dingin. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menegaskan kalau aktivitas China di kawasan Arktik itu bersifat terbuka, mengikuti hukum internasional, dan bertujuan mendukung stabilitas serta pembangunan berkelanjutan. Tidak ada klaim wilayah, tidak ada agresi. Lalu soal Trump yang tidak mau bertetangga dengan Rusia? Secara geografis, argumen ini nyaris absurd. Amerika Serikat dan Rusia sudah bertetangga langsung. Di Selat Bering, Alaska, dan Rusia hanya dipisahkan sekitar 2,4 mil di Kepulauan Diomed. Pada hari yang cerah, kedua negara bahkan bisa saling melihat. Ini bukan ancaman baru, ini fakta lama. Reaksi Eropa pun keras. Denmark memperingatkan kalau pengambil alihan Greenland akan berarti akhir dari NATO seperti yang kita kenal. Uni Eropa bersatu mendukung Denmark. Inggris dan Jerman mulai membahas peningkatan kehadiran pasukan NATO di Greenland bukan untuk Rusia atau China, tapi Washington. Dan bagaimana mereka tidak ingin menjadi bagian dari Amerika? Hampir 85% warga menolak gagasan tersebut. Kini, Amerika berada di persimpangan, aliansi atau ambisi. Dan jika Trump memilih ambisi, bagaimana NATO akan meresponnya? Pada akhirnya, persoalan Greenland membuka satu kebenaran yang tak nyaman. Ancaman terbesar bagi stabilitas dunia hari ini bukan hanya Rusia atau China, tapi ambisi Amerika Serikat yang tak terkendali. Aktivitas Rusia dan China di Arktik memang agresif, namun masih bergerak dalam pola persaingan yang bisa diprediksi. Diplomasi keras, ekspansi terbatas, dan permainan pengaruh yang sudah lama dikenal. Dunia tahu cara membaca langkah mereka. Yang jauh lebih berbahaya adalah ketika satu kekuatan besar merasa berhak melampaui hukum internasional, bahkan terhadap sekutunya sendiri.
Ketika wilayah bisa diperlakukan sebagai komoditas dan aliansi dianggap penghalang, bukan fondasi. Greenland bukan sekadar pulau es. Ia adalah presiden. Jika Amerika bisa mengancam mengambil wilayah sekutu NATO, maka aturan global runtuh bukan oleh perang besar, tapi oleh normalisasi keserakahan. Hari ini Greenland, besok bisa kawasan lain. Dan ketika ambisi pribadi seorang pemimpin mengalahkan keseimbangan global, dunia tidak sedang bergerak menuju keamanan, melainkan menuju era ketidakpastian yang jauh lebih berbahaya. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Amerika akan memiliki Greenland, tapi apakah dunia masih bisa menahan ambisi yang tak lagi mengenal batas.